Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas B, mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu prolog. Di sini ada anggota-anggotanya. Yang pertama ada Muhammad Ali Prasetyo, yang kedua ada Christian, yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat ada Susi, yang kelima ada Edi. Oke, kita next ke slide berikutnya. Oke, di sini kita definisinya prolog. Prolog yaitu bahasa pemrograman yang terpusat pada mekanisme dasar yang meliputi pencocokan bentuk, pattern matching, struktur data pohon, tree-based data structure, dan pelacakan kembali otomatis atau automatic backtracking. Hal ini disebabkan karena prolog sangat baik digunakan dalam masalah yang melibatkan objek yang berstruktur serta relasi-relasi di antara objek tersebut. Next. Di sini ada gambar dari SwiftProlog-nya, software-nya. SwiftProlog adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan implementasi bahas pemrograman Prolog. Aplikasi ini dibuat pertama kali oleh Jan Willemaker dan dikembangkan pada tahun 1987. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Edi Nurdiana. Baik, terima kasih ya. Mungkin di sini cara-cara mendownload aplikasi Swift Prolog. Di sini langsung kita bisa ke apa linknya ada di sini Swift Prolog atau kita bisa ketikkan download aplikasi Swift Prolog, maka akan muncul uh, linknya itu berikut. Uh, Next mungkin. Nah, di sini kita disuruh milih download Swift Prolog-nya itu per window apa Debian atau apa gitu. Nah, di sini kita download karena laptop kita Windows, langsung kita download Windows. Next. Nah, di sini ada eh, apa? Poin dari Swift Prolog 8.4.02 Power Microscope Windows yang 64 bit ada dan ada yang 32 bit. eh, Maka sesuaikan sesuai dengan laptop kita sendiri. Next. Kemudian kita langsung saja download. Next. Nah, kemudian ketika sudah di-download, maka kita langsung bisa si aplikasi yang sudah di-download tadi itu kita bisa di-run administrator dan kemudian maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik next. Next. Kemudian kita akan menemukan tampilan lagi seperti ini. Ketika kita sudah menekan next, maka kita tekan saja I agree. Kemudian terus selanjutnya. Nah, kemudian ada tampilan seperti ini lagi. Kemudian ada di sana ada create swift desktop icon. Maka checklist saja agar swift prolognya langsung ada di tampilan awal laptop kita. Next. Nah, kemudian destination foldernya mau disimpan di mana ya? Instalasinya mau di C, di D atau di mana juga bebas, terserah kita yang mau menyimpannya di mana itu. Next. Kemudian maka akan muncul seperti ini. Next saja ya.
Nah, kemudian ketika sudah yang tadi, kakak akan muncul seperti ini, source komponen. Karena ini sudah terchecklist dari sendirinya, maka kita install. Nah, kemudian Swift Prolog sudah terinstall, maka klik finish saja. Selanjutnya, nah selanjutnya ini adalah tampilan awal dari Swift Prolog, aplikasi Swift Prolog sendiri. Ya, berikutnya. Nah, eh, ketika kita mau membuat file baru itu kita tekan eh, new di apa itu di pilihan file, next. Nah, kemudian eh, ketika kita sudah menekan new, tampilan file yang berhasil dibuat ini maka akan seperti ini, next. Nah, ketika kita sudah eh, sudah membuatnya, misalnya membuat filenya itu sudah jadi, eh, kita bisa mengeditnya eh mengedit itu di file new. Nah, di sini tampilan file yang telah diedit mungkin. Ini adalah silsilah keluarga. Next. Nah, mungkin sekian ya bagian dari instalasi aplikasi Swi Prolog. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, balik lagi ke saya sendiri. Di sini kita akan menjelaskan tentang deskripsi persoalan kasusnya. Kelompok kami kan sudah tahu mengambil studi kasus silsilah keluarga. Di sini contoh dari peta silsilah keluarganya. Di sini ayahnya yaitu saudara Edi, ibunya Susi, dan diturunkan atau anaknya ada tiga. Yang pertama ada saya sendiri, Gilang, anak pertama, yang kedua Alif sebagai anak kedua, dan Christian sebagai anak ketiga. Mungkin segitu dari deskripsi persoalan kasus dari silsilah keluarga. Kita next ke slide berikutnya dan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi solusi penyelesaian kasus. Pada pertanyaan atau query 1, kita bertanya, siapa yang menjadi ayah? Di sini, Edi sebagai ayah, Gilang sebagai anak, Edi sebagai ayah, Alip sebagai anak, Edi sebagai ayah, dan Christian sebagai anak. Maka Swift Prolog menjawab Edi, karena Edi berada di depan 3 kali kalau menurut sepemahaman kelompok kita. Dan ibunya Susi, karena sama berada di depan sebanyak 3 kali. Pada pertanyaan atau query 2, kita bertanya siapa saja anak ke-1, 2, 3 dari Edi dan Susi. Kemudian Swift Prolog menjawab, anak 1 Gilang, anak 2 Alip, dan anak ketiga Christian. Itu tergantung siapa yang mau di anak ke-1. Tetapi di dalamnya harus dicantumkan semisal Christian anak ke-1 ada sangkut pautnya Alip sama Gilang. Untuk selanjutnya, penerapan kasus menggunakan Swift Prolog bisa dilihat ini pada silsilah. Ini penerapan kasusnya menggunakan Swift Prolog.
Untuk selanjutnya, demo aplikasi Sweet Prolog akan dilanjutkan oleh Alif. Silahkan. Izin share screen, guys. Apa share screen-nya udah kelihatan? Sudah. Udah. Nah, berikut adalah demo untuk aplikasi Swift Prolog. Di sini kita dapat melihat tampilan awal dari Swift Prolog-nya. Untuk membuat file baru, kita bisa buka tab pada file, terus klikkan new, dan berikan nama misalkan tes. Untuk membuat, nah di sini sudah terdapat file baru yang isinya tes. Untuk mempersingkat waktu, kita membuka yang sudah ada dari deskripsi persoalan kasus yang berada di PPT. Di sini ada silsilah keluarga. Nah, untuk sintaksnya sebagai berikut. Untuk ayah Edi anaknya Gilang. Di sini keterangan ayah berada paling depan, yaitu Edi. Berarti ayahnya Edi, anaknya Gilang. Selanjutnya untuk keterangan ibu berarti ibunya Susi, karena Susi berada paling depan. Anaknya berada paling belakang. Nah, untuk saudara di sini ada Gilang sebagai anak pertama. Untuk anak keduanya ada Alif dan anak ketiganya ada Christian. Di sini saya coba untuk menambahkan saudara baru. Kita sudah menambahkan atau mengedit yang baru, kita compile untuk menjalankannya, untuk menyimpannya. Setelah itu kita panggil programnya. Cara memanggil program yang tadi kita buat, menekan console dan cari file yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini programnya sudah terpanggil, yaitu silsilah edi.pl. Untuk menanyakan seperti pada tadi kasus yang deskripsi solusi penyelesaian kasus, kayak pertanyaan query pertama, kita bertanya siapa yang menjadi ayah. Untuk itu deskripsinya ayah X. Untuk sebagai pernyataan siapakah ayahnya, ayah dari Gilang. Lalu titik. Jadi deskripsinya X itu sebagai pernyataan siapakah ayah dari Gilang, lalu kita klik enter. Muncul ID, berarti ayah dari Gilang adalah Edi. Contoh kedua, ibu. Kita bertanya, X-nya sebagai pernyataan siapakah ibu dari Alif. Ibu dari Alif adalah Susi. Untuk saudara, kita beri X untuk pernyataan dari Christian. Siapakah saudara dari Christian? Ada Gilang. Untuk itu, untuk melihat selanjutnya lagi, kita tekan titik koma. Nah, jadi saudara dari Christian ada Gilang dan juga Alif. Nah, coba kita panggil yang tadi kita tambahkan, yang baru kita tambahkan. Apakah saudara dari Edkun hanya Asep saja. Mungkin sekian demo dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Oke, segitu kali dari kelompok 2 dari kelas B. Dari kesimpulannya yaitu aplikasi Swift Prolog bisa memahami data atau bisa mengambil data di situ.
Segitulah dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari salah-salah kata maupun dari anggota-anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.